Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja fitur-fitur dan komponen pada data warehouse. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Data warehouse adalah suatu sistem penyimpanan data yang dirancang untuk mendukung analisis dan pelaporan bisnis. Fitur dan komponen data warehouse melibatkan berbagai aspek yang memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan, menyimpan, dan menganalisis data dari berbagai sumber. Berikut adalah penjelasan tentang fitur dan komponen data warehouse. Baik, fitur data warehouse. Yang pertama ada integrasi data. Data warehouse mengintegrasi data dari berbagai sumber seperti basis data operasional, file text, spreadsheet, dan data eksternal lainnya. Kemudian data yang terdapat dalam data warehouse biasanya sudah melalui proses ETL atau Extract, Transform, Load untuk memastikan konsistensi dan kualitasnya. Kemudian yang kedua ada penyimpanan data. Data warehouse dirancang untuk menyimpan jumlah data yang besar. Mereka menggunakan teknologi penyimpanan yang dioptimalkan untuk kinerja tinggi dan kemampuan skala. Kemudian yang ketiga ada pemrosesan analitik. Data warehouse mendukung pemrosesan analitik kompleks termasuk OLAP dan data mining. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis multidimensional dan menggali pola-pola dalam data. Kemudian yang keempat ada kinerja tinggi. Sistem data warehouse dirancang untuk memberikan kinerja tinggi dalam melakukan query kompleks dan analisis data besar. Ini sering melibatkan penggunaan indeks, partisi data, dan teknik-teknik optimasi lainnya. Kemudian yang kelima ada data historis. Data warehouse sering menyimpan data historis, memungkinkan analisis tren dari waktu ke waktu. Ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan berdasarkan sejarah data mereka. Kemudian yang keenam ada skalabilitas. Data warehouse harus dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan data organisasi. Mereka harus dapat menangani peningkatan volume data tanpa mengorbankan kinerja. Kemudian komponen data dalam data warehouse, yaitu yang pertama ada data source, yaitu sumber data dapat berupa basis data operasional, data eksternal, file text, sensor, media sosial, dan lain-lain. Kemudian ada ETL, yaitu proses digunakan untuk mengambil data dari berbagai sumber, membersihkannya, mentransformasikannya, dan memuat ke dalam data warehouse. Kemudian yang kedua ada data storage. Data storage adalah tempat di mana data disimpan dalam bentuk yang dioptimalkan untuk analisis. Ini bisa berupa data warehouse tradisional, data lake, atau kombinasi keduanya. Kemudian yang ketiga ada data processing engine. Ini adalah komponen yang bertanggung jawab atas pengolahan data, sistem manajemen basis data atau DBMS seperti SQL Server, Oracle, atau teknologi pengolahan data berbasis Hadoop seperti Apache Hive, Apache Spark, digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengoptimalkan data. Kemudian yang keempat ada metadata repository. Metadata menyimpan informasi tentang struktur dan sumber data. Metadata repository adalah basis data yang menyimpan metadata ini untuk membantu penggunaan memahami asal-usul data
dan memberikan konteks penting untuk analisis. Kemudian yang kelima ada data access tools. Alat ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data. Ini termasuk antarmuka, penggunaan grafis, alat pelaporan, dan antarmuka, penggunaan berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan query dan membuat laporan. Kemudian yang keenam ada security, yaitu sistem keamanan melibatkan kontrol akses pengguna ke data, enkripsi data, dan audit trail untuk melacak siapa yang mengakses data dan aktivitas apa saja yang mereka lakukan. Kemudian yang ketujuh ada backup dan recovery. Sistem data warehouse memiliki prosedur atau backup dan recovery yang kuat untuk melindungi data dari kehilangan akibat kegagalan perangkat keras atau kesalahan manusia dan lain-lainnya. Kemudian yang kedelapan ada data governance. Ini melibatkan kebijakan prosedur dan pengaturan yang memastikan data di data warehouse dikelola dengan benar. Ini melibatkan penetapan standar, pengaturan hak akses, dan pemantauan kepatuhan. Baik, data warehouse memainkan peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam suatu organisasi dengan menyediakan akses mudah dan cepat ke data yang relevan dan akurat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.